alat pengering daun, bisa daun kelor, bisa daun katuk atau perkenalkan, nama saya Dewi. Ya, saya sendiri Bu Hilma, kami tim dari Politeknik Negeri Madura yang terletak di Jalan Tadeng Sampang. Kami di sini melakukan rutinitas setiap tahun melakukan Tridharma perguruan tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat sesuai topik yang pada hari ini akan disampaikan, yaitu pengolahan bahan pangan sumber protein menjadi tepung sebagai makanan pendamping ASI untuk mencegah stunting pada bayi. Mungkin itu yang akan kami sampaikan nanti. Kami mohon untuk minta waktunya kepada ibu-ibu sekalian yang hadir pada hari ini, karena insya Allah pemaparan yang akan kami sampaikan pada hari ini begitu banyak manfaatnya dan bisa dikembangkan sendiri di rumah jenengan masing-masing. Dari penyuluhan pengolahan bahan pangan sumber protein menjadi tepung sebagai makanan pendamping ASI untuk mencegah stunting pada bayi. Untuk mencegah, kenapa? Karena stunting, WHO dunia sudah menyatakan bahwa Indonesia menduduki urutan ketiga stunting tertinggi di Asia. Itu menurut WHO sudah menyampaikan seperti itu. Dan untuk membuat olahan sumber makanan protein tinggi, yaitu daun kelor yang ibu-ibu kenal dengan merogi, ya, diolah untuk menjadi beberapa olahan makanan pendamping ASI yang bisa disukai oleh bayi ataupun anak-anak sehingga untuk mencegah adanya stunting. Berbicara tentang stunting, stunting merupakan kegagalan dalam pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya yaitu tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Nah, ini alatnya, alat pengering daun, bisa daun kelor, bisa daun katuk ataupun lain hal sebagainya. Jadi semacam daun berbentuk lemari yang di dalamnya ada raknya. Oke, jadi di sini ada beberapa rak. Di sini ada tempat, ya. Ini tempatnya yang untuk agar supaya daun kelornya tadi setelah diambil yang masih warna hijau, dan pengambilan daun kelornya usahakan pagi hari sehingga belum terkena sinar matahari. Baru kita ambil daunnya saja. Daun yang diambil itu daun ketiga sampai ke-6 dari pucuk dari atas. Jadi daun ketiga ke-6 dari pucuk yang berwarna hijau itu yang bagus. Kalau yang tua Bu boleh sebenarnya, cuma kondisinya lebih bagus yang hijau masih. Kemudian kita urut daunnya, diurutkan daunnya, dibuang tangkainya, dipisahkan, dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, diangin-anginkan sekitar 5 menit. Dicucinya menggunakan keranjang yang ada pori-porinya sehingga airnya keluar. Kemudian setelah itu baru kita letakkan di tempat rak ini. Tidak boleh menumpuk lebih dari 2 cm. Kenapa tidak boleh numpuk lebih dari 2 cm? Agar supaya tidak terjadi proses untuk pengeringannya, perputaran dari udara yang ada di dalam dengan panas itu maksimal. Di sini kami menciptakan 3, jadi ini bisa dipakai kurang lebih 1 kilo daun kelor. Jadi alat ini bisa diciptakan 1 kilo daun kelor, dimasukkan. Di sini ada lampu yang sebagai penghangat. Kemudian di atas juga ada fan istilahnya. Fan itu istilahnya kipas. Ya, kipas ini yang berfungsi untuk ketika suhu yang ada di dalam ruangan ini panas, ya, panas sehingga untuk mengeringkan air yang ada di dalam, maka proses evaporasi atau penguapannya air itu dibuang keluar. Sehingga tidak terjadi pembusukan di dalam. Tidak boleh fan atau kipas itu ketika pengeringan langsung diberikan ke daun. Karena kalau langsung diberikan ke daun, itu bisa-bisa mikroorganisme yang ada di sekitarnya, kalau di ruangan ini Bu, akan bercampur dengan daun. Jadi kami mendesainnya seperti itu, dilapisi dengan aluminium foil. Sehingga panasnya, ini ada pengatur suhu. Ini bisa dipakai sampai 40 derajat. Suhu yang bisa ditoleransi untuk pengeringan daun kelor itu minimal 30 sampai 50 derajat Celcius.
semakin tinggi maksimalnya 50. Biasanya paling dipakai itu 35 derajat Celcius. Jadi kami membuatnya 35. Pengatur suhu ini ketika 35 panas berarti yang di dalam, maka blower akan hidup, fan akan hidup, sehingga fan itu akan membuang panas keluar. Ini turun suhu. Suhu kami setting 30 sampai 30 derajat. Ketika 30 derajat maka naik kembali suhunya. Hidup lagi lampu yang ada di dalam, naik lagi panas kembali. Sehingga dengan menggunakan alat ini pengeringannya kurang lebih selama 2 hari untuk mendapatkan daun kelor yang benar-benar kering. Ciri-ciri daun kelor yang benar-benar kering yaitu bisa diremes, bisa dihancurkan. Ini berarti sudah kering. Kalau yang 24 jam seperti ini masih ada kandungan airnya, nggak bisa diremes, masih tidak bisa diremas, berarti ini daun kelor masih tidak kering, benar-benar kering. Ya, kalau sudah ini bisa disimpan dalam kondisi kering seperti ini, tapi tidak lebih dari 6 bulan tidak-tidaknya. Jadi asalkan ditutup dengan plastik, kami press di sini seperti ini dengan alat pengepresan, kemudian kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah kering seperti ini bisa menggunakan blender, Bu, karena blender di rumah mungkin ibu-ibu sudah punya semua ya, karena sering bikin jus untuk anaknya, mungkin putra putrinya. Nah, itu di blender. Di blender, kalau kami kemarin untuk mendapatkan tepung yang seperti ini, itu di blender kurang lebih sebanyak 2 kali blender. Jadi pertama ini di blender, kemudian setelah di blender dikeluarkan, kemudian di blender kembali, baru diayak. Menjadinya seperti ini. Tepungnya, tepung ini yang bisa diolah, Bu. Jadi ini alat ini dipakainya maksimal 2 hari dengan daya 220 volt kalau nggak salah watt gitu, untuk mendapatkan ini. Kemudian dari ini kita olah. Ada beberapa olahan yang tadi sudah ditampilkan tepungnya yang bisa dijadikan sebagai makanan pendamping ASI. Kalau putra putrinya suka es krim bisa digunakan untuk buat es krim. Kami kemarin sempat membuat dibagikan ke anak-anak, yang hari ini kami tidak membuat es krim tapi membuat produk yang lainnya. Jadi kebetulan es krim yang dibuat itu disukai oleh anak-anak dari tepung daun kelor. Aromanya kan ini khas, Bu, bau, Bu, memang. Aromanya tepung dengan aroma daun yang masih segar, lebih enak baunya daun yang lebih segar daripada tepungnya. Oke. Kemudian dari tepung ini bisa diolah menjadi keripik, Bu. Keripiknya keripik puli dari daun kelor sama seperti ini. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab ya. Jadi monggo ibu-ibu yang mau bertanya, siapa? Si daun kelor. Kalau sedang hamil tapi protein urinnya itu kan tinggi, apa masih boleh mengkonsumsi daun kelor? Oke, ya dengan ibu siapa? Febri. Ibu Febri ini bertanya. Misalnya ada ibu hamil yang positif protein urin pada saat hamil, ya. Salah satu berarti kalau ibu tersebut kalau di urinnya ada proteinnya, ibu pada saat hamil beliau mengalami preeklamsi, ya Bu. Preeklamsi itu atau istilahnya preeklamsi ya. Nah, bagaimana Bu, boleh tidak mengkonsumsi kelor padahal di urinnya sudah ada protein urin dengan protein yang kita konsumsi karena dibutuhkan oleh tubuh itu berbeda, Bu. Tidak menambah komposisi protein dalam urin, tidak, Bu, ya. Jadi protein itu dibutuhkan untuk salah satunya penghasil energi. Kalau kita mengkonsumsi protein dalam jumlah tinggi, kemudian kita beraktivitas karena itu untuk penghasil energi, itu akan metabolismenya malah tambah bagus. Tidak berpengaruh terhadap protein urin. Bukan awalnya positif 1 jadi positif 2 karena mengkonsumsi kelor, tidak seperti itu berbeda, Bu, ya. Oke, terima kasih. Stunting itu akan nampak di usia 2 tahun, Bu. Jadi kalau sebelum 2 tahun dia masih belum nampak. Makanya harus digencarkan dengan banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung itu. Yang kelima mungkin bukan tanya jawab, Bu, tapi pertanyaan. Ya, yang terakhir ini pertanyaan dari kami. Mungkin ibu yang bisa siapa ibu yang bisa menyebutkan tentang prosesnya bagaimana daun kelor yang masih segar sampai menjadi tepung? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya. Untuk daunnya itu kita mengambil dari nomor
3 sampai nomor 6 itu diambil sebelum terkena matahari. Setelah itu kita pisahkan, lalu kita cuci dan diangin-anginkan dulu. Habis itu baru kita proses pengeringan. Bisa menggunakan alat seperti itu, atau kita bisa nggak pakai alat tapi pakai apa namanya tuh? Diangin-anginkan. Habis itu kalau sudah kering, begitu sudah bisa diremes-remes, baru kita itu blender ya. Kita tuh pakai blender. Kalau mau jadi tepung yang katanya ibu tadi bagus, bisa di blender secara 2 kali, baru diayak, baru bisa jadi tepung. Habis sudah jadi tepung bisa diolah menjadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari Politeknik Negeri Madura, jurusan Kesehatan Prodi D3 Keperawatan, bersama dengan Teknik Listrik Industri pada hari ini Selasa 5 Oktober 2021 mengadakan pengabdian masyarakat tentang penyuluhan pengolahan bahan pangan sumber protein menjadi tepung sebagai makanan pendamping ASI untuk mencegah stunting pada bayi di Desa Larangan Dalam. Mungkin pada hari ini ada beberapa dua patah kata yang dapat Bapak sampaikan terhadap kegiatan yang pada hari ini kami lakukan. Dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penyuluh dari Poltera yang mana telah berkenan hadir di Balai Desa Larangan Dalam ini dalam rangka memberikan penyuluhan kepada ibu PKK dan ibu balita, tentunya dalam rangka mencegah stunting utamanya di Desa Larangan Dalam. Semoga apa-apa yang diberikan dalam penyuluhan ini bisa menjadi bermanfaat kepada masyarakat kami di Desa Larangan Dalam, sehingga balita di Desa Larangan Dalam itu selalu sehat dan tidak ada stunting lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih, mungkin sambutan dari Pak Klebun. Satu lagi pertanyaan dari kami Pak, mungkin tambahan. Apakah sebelumnya pernah terdapat penyuluhan tentang stunting di desa ini, atau mungkin pengolahannya bagaimana agar dapat mencukupi bagaimana makanan pendamping ASI-nya bagi bayi untuk mencegah stunting tersebut? Dulu pernah ada penyuluhan juga tentang stunting, tapi dari puskesmas. Dari puskesmas, tapi tidak selengkap ini, karena pada kesempatan hari ini dalam rangka penyuluhan ini kan lengkap dengan teknis dan pengelolaan dari termasuk sayur menjadi tepung, dari sayur apa itu namanya, daun kelor. Dan belum menjadi tepung. Ini sungguh kami sangat berterima kasih banyak, sehingga kedepannya juga bisa menjadi motivasi kepada warga kami gitu. Ya. Terima kasih Pak Klebun, Bapak Kepala Desa Larangan Dalam pada hari ini. Dan tadi olahan yang sudah dibuat oleh mahasiswi kami dari jurusan Kesehatan, tepung menjadi makanan pendamping ASI berupa cookies dan bolu, banyak disukai oleh ibu-ibu maupun kader yang datang pada hari ini, termasuk yang membawa balita. Mereka sangat menyukai bagaimana olahan daun kelor tepung itu menjadi makanan yang bisa siap untuk dikonsumsi dan rasanya juga nikmat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari Politeknik Negeri Madura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.